Penyembahan kami biarlah sampai di takhtamu, sampai di hatimu. Biarlah kami menyatakan dengan bukan hanya tubuh kami, bukan hanya dengan sikap hati kami saat ini, tapi setiap keputusan kami sampai akhir hidup kami. Biarlah penyembahan kami terekspresikan bukan hanya sewaktu-waktu tapi setiap waktu. Bukan sekali-kali tapi senantiasa. Bukan semusim, dua musim tapi setiap musim kami akan menyembah-Mu. Ini deklarasi kami Tuhan. Ajar kami agar kami bisa setia. Bukan hanya di generasi kami. Tapi kami memberikan contoh sehingga nanti next generation kami juga menyembah Tuhan. Biar semua orang bisa melihat kami begitu menghargai Engkau sehingga anak-anak kami pun, next generation kami pun juga menghargai Engkau. Kami yang memulai. We value you so much. Kami menghargai Engkau, menghormati Engkau, meninggikan Engkau dan menyembah Engkau dengan begitu nyata. Mudah bagi orang lain untuk mengikuti kami. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah ayah kami, Allah kami, dan Allah anak kami. Multi-generation God. Engkau Allah dahulu, sekarang, maupun sampai masa depan. Dari dahulu Engkau ada menciptakan kami. Kami sekarang menyembah-Mu. Dan kami berdoa, anak kami akan menyembah Engkau sampai akhir hidup. Engkau layak disembah, bukan hanya sekarang, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. We love you Lord, and we will worship you. Terima kasih Tuhan, ajari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Anda duduk, coba katakan ke sebelah-sebelah Anda. Yesus itu Tuhan saya, katakan gitu ya. Ya, silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, izinkan saya memberikan laporan kemenangan. Laporan kemenangan ini adalah salah satu acara di mission trip di Eropa. Ini retreat. Retreat itu gabungan dari seluruh negara-negara di mana ada CG yang mereka menyiapkan waktu dan bayar harga untuk berangkat karena jaraknya jauh-jauh. Milih dimanapun jaraknya bisa jauh-jauh, 8 jam, 9 jam, ada yang 6 jam, 7 jam. Mereka datang dan mencari Tuhan bersama-sama. Dan puji Tuhan, Tuhan itu nyata. Ada kesembuhan, orang-orang terima bahasa roh. Bahkan 2 anak kecil, 1 umur 10, 1 anak umur 7 juga menerima bahasa roh di retreat ini. Bahkan anak yang umur 10 sudah memberikan diri, baru umur 10. Gereja loh, gedungnya masih jauh lebih kecil dari ini. Dia sudah menyerahkan diri, dia mau jadi pendeta. Dia mau meneruskan visi. Saya mengucap syukur sih, Allah itu bukan cuma mikirin singkat temporary, Allah itu mikirin sampai next generation. Silakan dinikmati laporan kemenangan retreat, silakan. Sometimes, miracles are being credited to ghosts. When our relationship is full of distrust, you'll credit anything to the world or the ghost. You'll credit anything to luck and not God. Let us all believe.
that God is in control. What are you believing? Are you coming just because of your friend coming? Or you coming to worship Jesus? God, worship Him. He truly is worthy of worship. He truly is the Son of God. Let me change your perception now. Any problem that you have, He can walk over Himself. He's God over everything. He truly is the Son of God. Tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Eropa itu hasil perintisan dari Surabaya karena ini hasil sejak pandemi. Ada beberapa JK di Surabaya menyerahkan diri dan waktu tidurnya karena JK-nya mulai dari jam 1 selesainya jam 3 pagi. Yang memimpin di sini, yang dipimpin di sana. Jaraknya jauh, tapi muncul anak visi. Itu urapan, itu mujizat. Tapi itu pengorbanan. Saya bangga dengan tim yang membantu, bukan hanya saya sendirian. Itu hasil, buktinya jiwa-jiwa diselamatkan. Orang-orang dibaptis, menyerahkan diri. Mereka itu paling kritis. Mau baptis saja harus debat dulu. Kenapa harus dibaptis? Mau bahasa roh, tumpang tangan harus debat dulu. Saya ini harus belajar doktrin banyak hanya untuk menjelaskan. Tapi ujung-ujungnya ya itu, anak kecil 10 tahun menyerahkan diri mau bangun gereja. Kalau nggak Tuhan nggak mungkin sih. Saya mau tunjukkan ini hasil dari ada bapak yang pernah memikirkan anaknya. Kalau ada gereja dibangun di Belanda, itu karena ada yang memimpikan. Ada seseorang saat belum ada gerejanya, saat belum ada JG-nya, ada yang bermimpi. Rooftop pun kadang ya, Anda kalau ngelihat, Anda kan ngelihatnya panggung, benar ya? Pembicara itu lain loh persepsinya. Karena pembicara itu nggak ngelihat panggungnya. Pembicara itu waktu desain, ngelihatnya itu jemaat. Tapi jemaatnya itu startnya dari kursi kosong. Anda kalau lihat foto pertama desainnya rooftop, biasanya kalau jemaat pengen lihatnya panggungnya kayak apa. Tapi kalau Bapak lain, jemaatnya gimana? Ngelihatnya itu dari sisi ini. Coba Anda bisa lihat dari sisi saya. Yang saya lihat itu sekarang adalah jiwa-jiwa. Tahu nggak startnya itu dari apa? Kayak kursi kosong atas itu. Ini semua dulu kosong. Hanya karena ada Bapa yang memimpikan. Startnya dari nothing, nantinya jadi bintang di langit. Startnya dari mimpi seorang Bapak mendoakan. Saya ini menulis buku padahal bukan penulis. Saya menuliskan buku dalam waktu 2 minggu dalam bahasa Inggris. Karena itu cuma menceritakan seperti curhat mengenai bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan saya. Bisa muncul bahasa Inggrisnya keluar dengan cepat. Saya bukan penulis sama sekali. Istri saya itu yang penulis. Dia itu yang paling jago kalau Instagram. Dia bikin caption, picture profile, apa itu dia yang jago. Tapi kalau memang kadang diurapi, dia nanya bahasa Inggrisnya apa. Nah itu baru keluar saya. Jadi saya kalau bahasa Indonesia bingung keluarnya. Ini yang keluar dalam bahasa Indonesia itu terjemahan. Kalau nggak ada editor nggak bisa saya. Bahasa Indonesia saya juga kagok-kagok gitu loh. Keluarnya agak kurang elegan dengan dibantu editor luar biasa. Ini semua hanya cerita bagaimana saya ini seorang anak yang ditemukan oleh seorang bapak di gereja ini. Tanpa ada yang menemukan saya. Saya nggak ada di tempat ini. Tanpa ada yang
memberikan kesempatan kepada saya, nggak ada bukunya. Kehidupan saya nggak seperti ini. Tanpa urapan, nggak ada yang namanya ROSI bentuknya kayak begitu. Orang lain yang dikirim bukan saya. Saya tahu yang kalau dikirim saya itu hanya kasih karunia. Ada orang lain yang hatinya jauh lebih indah. Keahliannya dalam berkhotbah jauh lebih hebat. Doktrin teologinya jauh lebih canggih. Ada orang-orang yang mungkin lebih sabar dari saya. Kalau saya dipilih, kasih karunia. Kalau ada, kasih karunia lebih lagi. Mujizat bagi saya. Tapi startnya dari bintang di langit. Bintang di langit itu salah satu ayat yang saya baca ya ayatnya biar nangkep ini. Kejadian 26 ayat 4 kata-kata yang demikian. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini satu ayat yang bintang di langit. Dan bahkan berkat keturunan semua bangsa. Ini ayat yang diberikan kepada Ishak. Ayat ini pernah diberikan oleh Pastor Philip, Bapak Rohani, yang saya pilih menjadi Bapak Rohani. Dan dia memberikan ayat ini di salah satu acara sebelum FKA. Saya lupa persisnya acaranya apa, tiba-tiba Pastor Philip doakan. Biar nanti ada anak seperti bintang di langit. Kayak, apa maksudnya? Saya gak mengerti. Waktu itu saya pemimpin melayani, tapi lebih banyak melayani di acara FKA. Saya nggak bisa bayangin, tapi ternyata di ceritanya itu, biar Anda nangkep perjalanan kehidupan saya bacakan kata pengantarnya Pastor Philip di buku ya. Tolong dipasangkan kata pengantar Pastor Philip. Saya bacakan di bagian akhir. Buku yang ditulis oleh anak rohani saya, Adrian Sarwono, ini menceritakan sebuah dimensi hubungan yang tidak asing bagi tokoh Alkitab. Seperti Paulus dan Timotius, begitu juga Elia dan Elisa. Nikmatilah setiap halamannya dan tangkaplah esensi hatinya. Sungguh, ada anak yang lahir dari hati, bukan melalui kandungan. Mereka adalah anak-anak visi. Follow us as we follow Christ. Philip Mantova. Ada nggak kelihatan di sini, nggak ada kata-kata Bapa. Tapi Anda lihat, ini tindakan seorang Bapa. Adanya pembapaan. Pastor Philip tidak menyodorkan diri, saya Bapak rohanimu. Saya yang mengangkat Pastor Philip sebagai Bapak rohani saya. Saya menghormati dan menghargai dia sebagai Bapak rohani saya. Hubungan kita sehat karena Pastor Philip berfungsi sebagai Bapak rohani. Kalau nggak ada anak visi, kalau nggak ada orang yang berfungsi sebagai seorang Bapak rohani, anak visinya, anak rohaninya nggak muncul. Apa tindakan seorang Bapak rohani? Seorang Bapak rohani itu adalah seseorang yang memimpikan kepada anak-anaknya. Seseorang yang mestinya kalau dinilai secara duniawi, orang ini masih kalah potensi dibandingin banyak orang lain. Tapi dikasih kesempatan itu. Di tengah-tengah kemampuan orang yang lain yang jauh lebih hebat, lebih detail, lebih sabar, lebih mungkin karakternya lebih indah, lebih mudah. Istilahnya ada orang-orang itu yang bisa lovable. Orang muka saya kadang berkata, orang ini marah terus ya. Enggak loh, saya lahirnya kayak begini. Jadi saya bukan mengundang belas kasihan ya, memang saya kayak begini. Ada orang yang ngelihat, Anda gak percaya. Pastor tersenyum kan, Anda kalau ngelihat kan sudah pingin tersenyum kan. Ya, setiap orang itu punya talentanya sendiri-sendiri. Kalau Anda dengar suaranya Koyo, rasanya itu kayak tenang gitu, bener ya? Bener ya, kayak ada suara apa, Anda pingin ngantuk mau tidur gitu enggak ya? Bukan. Tapi pokoknya damai gitu. Kalau Anda ngelihat muka saya, intens gitu ya, bener gak ya? Rasanya ada sesuatu yang tegang, itu hidup saya kayak. Saya sampai diajarin untuk tetap tersenyum, diajarin oleh lagu. Ini muka saya, heran muka kayak begini, kok bisa didoakan?
untuk punya banyak keturunan. Itu kalau nggak bapak nggak mungkin. Bagi seorang bapak, anak itu paling ganteng. Karena kan keturunan bapaknya, ya kan. Kalau anaknya diomong jelek kan sama saja menghina diri sendiri. Jadi anak saya itu memang paling ganteng, benar ya, Jeff ya? Iya, ini anak saya. Iya, karena dia mirip saya ya, pasti paling ganteng lah. Karena saya sedang memuji diri sendiri. Sebelahnya nggak setuju. Iya, oh ganteng kan anaknya, ya. Ya tidak apa-apa lah, lumayan kan hasil saya. Ya, saya klaim kredit. Tapi jarang orang kayak gitu. Ngelihat anaknya bertumbuh, ada yang iri. Saul nggak bisa. Daud nggak pernah dianggap anak. Saul tuh nggak pernah jadi bapak dalam kehidupannya. Dia tuh merebut semua glory bagi dirinya sendiri. Dia tuh anak yang needy. Dia nggak pernah jadi bapak karena nggak pernah kelebihan. Selalu merasa kurang gede padahal dia paling tinggi. Kurang perhatian padahal dia rajanya. Kayak kurang posisi. Daud diangkat jadi raja, diangkat jadi kepala 1000 hanya untuk dibunuh. Dikasihin mantu hanya untuk diajar. Itu orang yang sangat butuh pujian, butuh perhatian, caper banget. Victim mentality yang tinggi banget. Bapak itu seseorang yang punya rasa aman di hadapan Tuhan. Saya mengucap syukur. Para pemimpin gereja ini orang-orang yang aman di hadapan Tuhan. Mereka orang yang aman itu kita bisa dapat rasa amannya. Rasa aman yang keluar dari suaranya Koyo itu karena Pastor Yo ini orang yang paling aman. Gak pernah merasa terancam dimanapun. Dia ngomong gak ada orang yang terancam juga karena dia gak pernah merasa terancam. Saya gak mungkin bisa ada kesempatan berdiri tempat ini jika bukan Koyo yang memimpin. Koyo itu sangat rileks. Kita berikan tepuk tangan bagi gembala kita. Host Pastor Surabaya Barat. Orang yang paling gampang ngelempar mahkotanya. Pujian untuk orang lain itu biasa. Gak pernah cari pujian. Makanya kalau dia ngomong itu damai. Dia gak pernah terancam soalnya. Yang keluar itu bukan ancaman. Saya ada intensnya kan mungkin dulu saya itu orang minder. Tapi Tuhan itu bisa pakai yang minder ataupun yang damai. Tuhan bisa pakai kedua-duanya. Dengan caranya sendiri, dengan keindahannya sendiri. Di gereja ini penuh dengan orang-orang yang akhirnya, ujung-ujungnya itu damai bersama dengan Tuhan. Bukan orang sempurna, tapi damai bersama Tuhan. Bukan manusia yang paling hebat, yang paling kudus, paling jago, paling pinter. Bukan. Kita ya dibentuk, kita masih bertumbuh. Tapi kita aman di dalam Tuhan. Anak mau tumbuh, grow. Jadilah bintang di langit. Di gereja ini punya sifat itu. Saya didoakan jadi bintang di langit. Siapa yang gak merasa terancam? Nah, kalau jadi banyak, terus bagaimana? Padahal bintang di langit ini, saya ajak Anda baca dari awal ya. Ini kan untuk Ishak ya. Saya mau Anda ajak mengerti konsep visi kerajaan Allah itu kita mesti mengadopsi. Karena banyak yang bertanya, untuk apa kita datang dan melayani gereja? Bukannya kita datang ke gereja cukup? Saya nyembah Tuhan, saya kan terjamah oleh Roh Kudus. Saya datang ke CG kok. Saya baca Alkitab, doa sama Tuhan, saya percaya Tuhan kok. Saya sudah dibaptis, saya bahkan berbahasa roh. Buat apa pelayanan? Cukup kan? Kalau Anda nggak nangkep konsepnya kerajaan Allah, Anda nggak bisa mengadopsi, Anda nggak bisa tunduk, Anda nggak bisa menerima apa yang Tuhan ternyata sudah berikan melalui Bapa Anda. Saya coba Anda baca ya. Tadi yang Kejadian 26 tapi bacanya agak mundur sedikit. Mulai dari ayat 1-nya. Kejadian 26 mulai ayat 1. Kata-katanya demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kadang sih, kita tuh selalu merasa masalah kita itu yang paling berat. Sepanjang masa, seumur hidup, sepanjang sejarah. Kadang Tuhan tuh mengingatkan, kelaparan. Dulu zaman Abraham ya sudah pernah ada. Anda sekarang ada masalah. Orang lain ya pernah punya masalah. Anda pikir problem keluarga ini yang paling buruk. Keluarga lain juga sudah pernah. Anda pikir bisnis Anda yang paling hancur. Ada orang lain yang lebih parah.
Anda pikir sakit Anda yang paling berat, ada yang lebih parah. Anda pikir kelaparan ini yang paling, tiba-tiba Tuhan itu berkata, ini bukan kelaparan yang pertama. Ini bukan masalah yang pertama. Bagi Anda mungkin pertama, bagi Tuhan ini sudah generasi demi generasi. Tuhan itu sudah latihan berpuluh-puluh ribuan generasi. Masalah kayak gini, emangnya besar bagi Tuhan. I've seen it before. Tahu bedanya rookie sama veteran? Kalau di apa ya, NBA main basket. Rookie itu setiap kali mau gak tahu ini mau masukin bola layup itu yang mendekat gitu ya. Tiba-tiba yang veteran datang dan ngeblok. Welcome to the NBA. Dia sudah pengalaman. Kalau dia sudah tahu, pasti yang tinggi datang layupnya pakai dikasihin jarak gitu ya. Nggak nyantai-nyantai gitu. Dipikir saya bisa. Orang yang pengalaman sudah pernah dengar, sudah pernah lihat. Orang yang sudah bertahun-tahun, veteran itu lain. Allah is the veteran of the veterans. Dia Allah yang dari the ancient of days, dari dahulu dia yang ciptakan. Dia sudah tahu apapun masalah Anda. Dan Anda masih teriak-teriak, Tuhan kenapa masalah ini berat? Bagi Tuhan, kelaparan ini bukan yang pertama. I've seen it. Zaman Abraham pun sudah. Coba bantu saya berkhotbah. Katakan ke sebelah Anda. Masalahmu bukan yang pertama, katakan gitu. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dari ayat 2 sampai ayat 3 ada pesan yang bisa kita pelajari. Kadang di masa kelaparan Anda akan mendapatkan janji Tuhan. Di titik itu Anda lebih mendengar suara Tuhan, Anda lebih haus. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang harus kulakukan? Anda lebih mencari Tuhan. Di titik itu bersiap-siaplah menerima janji Tuhan. Katakan ke sebelah Anda, katakan siap-siap terima janji Tuhan ya. Janji Tuhan itu kadang diberikan dan ini terbukti. Di saat ada masalah, Tuhan itu di tengah memberikan perintah. Nah ini, janji Tuhan itu di tengah perintah. Banyak orang minta janjinya doang, tidak mau menerima perintahnya. Tuhan itu waktu memberikan janji, ada perintahnya. Tuhan itu tetap sayang sama kita. Keselamatan itu kasih karunia. Tetapi setiap janjinya itu ditepati saat kita itu tunduk kepada Tuhan. Di tengah-tengah janjinya itu ada perintah, tinggallah di negeri ini. Kalau orang lagi ada masalah, biasanya mereka lari. Kalau Tuhan bilang, hadapi masalah ini. Di tengah-tengah masalah ini kau terima janji. Kita mau enggak dengar? Kalaupun di tengah-tengah masalah itu adalah malah itu permulaan seperti pintu mujizat Anda. Karena mujizat itu pasti kalau ada masalah. Kalau ada masalah, berbahagialah karena sebentar lagi ada mujizat. Tapi kalau Anda nggak mau tunduk, mujizatnya akan ngelewatin Anda. Kan di tengah-tengah masalah itu pintunya. Anda cari di tengah-tengah kelaparan, disitulah Anda keterima janjinya. Itu yang pertama. Jangan lari kalau ada perintah Tuhan di tengah-tengah masalah. Turutin dahulu karena di baliknya ada pintu mujizat. Dan di tengah-tengah pintu mujizat itu ada kata-katanya, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ini satu keluarga. Ini kepada Ishak. Ishak itu menikahnya dengan Ribka. Punya anak 2. Yakub dan Esau, benar ya? Ini keluarga berempat. Kalau 4 orang diomongin, akan kuberikan seluruh negeri ini. Ini mimpi enggak? 4 orang mau menguasai negeri, mimpi ini. Dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham
ayahmu. Sebentar. Banyak di antara kita tidak mau mengadopsi visi kerajaan Allah dari Bapa rohani kita. Padahal seringkali visinya itu diberikan kepada Abraham kita. Bukan kepada kita. Ishak ini salah satu contoh orang yang tunduk. Saya ceritakan di ibadah yang lain, di waktu Abraham mau memotong, memberikan persembahan korban, diikat. Ishaknya tuh diam saja. Ishak ini menunjukkan seseorang itu yang sangat tunduk kepada bapaknya. Trust kepada bapaknya dan dia tunduk, dia percaya dan akhirnya tahu nggak, orang yang paling minim masalah di Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub itu Ishak. Paling gampang tunduknya. Hidupnya itu paling sebenarnya kalau saya bilang, bukan nggak ada masalah ya. Tapi minim masalah. Tetap ada masalah sih. Ada salahnya sendiri. Ada kelemahannya sendiri. Tapi dia yang paling minim masalah. Abraham tuh nunggu lama. Ishak ya nunggu sih, tapi ada, dia punya anak. Nggak separah yang lain. Dia itu dikatakan dia itu orang kaya. Bahkan sangat kaya. Orang ini diberkati. Yakub itu umur 70 tahun masih jadi ekspat, kerja ke Laban. Ke luar negeri hanya untuk cari kerjaan dan cari keluarga. Takut dibunuh, aduh hidupnya lebih parah deh. Gara-gara gak cocok sama papanya. Ishak ini tunduk aja, hidupnya enak, terima warisan. Dia tuh cuma diomongin, ini loh janji nih, bukan ke kamu, ke papamu. Mau terima enggak? Ternyata dia terima, ujung-ujungnya dia diberkati. Kita diomongin, ada janji Tuhan di gereja ini, 1000 gereja 1 juta murid. Anda tahu enggak seberapa banyak mujizat? Saya cuma ceritain satu bagian dari GMS ROSC. Satu bagiannya Eropa aja. Itu yang namanya mujizat, baptisan, bahasa roh. Orang berubah, rekonsiliasi. Itu banyak padahal orangnya loh. Kalau dibandingin Indonesia sedikit. Bayangin kalau 1 juta, itu 1 juta mujizat. Berarti kalau ngomong Tuhan berkata, bangunlah 1000 gereja 1 juta murid. Ada 1 juta orang dimuridkan. Itu berarti membawa orang dari gak percaya Tuhan, kepahitan kepada Tuhan, gereja. Ini sampai mau bertobat, dibalik, mau menyerahkan diri, tunduk, dibaptis. Sampai mau ngikutin pemimpin yang belum tentu ini ngikutin kehidupan seseorang. Belum tentu CGL-nya itu hebat-hebat banget. Tapi dia mau tunduk, setia. Dia sendiri nanti jadi pemimpin. Orang ini tumbuh. Akhirnya mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Itu saya ceritain, itu kehidupan saya sih. Itu mujizat semua. Hidup saya itu penuh dengan mujizat. Hanya karena apa? Saya ngikutin visi yang bukan diberikan kepada saya, tapi kepada Bapak rohani saya. Diberikan kepada ayahmu. Kita bisa enggak? Kita agak rendah hati sedikit gitu loh. Apakah kita ini semua Abraham? Bisa-bisa loh kita itu Ishak. Apakah Tuhan itu datang dan kalau mau jadi Abraham, mau enggak janjimu ditahan 25 tahun? Mau enggak setelah dikasihin janjinya 16 tahun kemudian diminta kembali? Anda siap hatinya Abraham atau Anda mestinya Ishak? Tunduk aja. Yang trailblazernya Abrahamnya imannya lebih kuat. Ishak ini ngikut aja, tunduk aja. Imannya gak perlu sebesar Abraham, tunduk aja. Karena sudah disiapin. Oh dibukain, thank you ya. Nak minum sebentar ya, biar suara saya lebih merdu sedikit. Welcome home. Enggak ya, sudah makin mirip. Ada miripnya? Bisa gak kita itu mengambil visi Bapak rohani kita? Ishak bisa. Dia mau tunduk. Padahal janjinya kayak, ini kan berapa aku. Banyak itu anak muda itu berkata, aku mau bangun bisnisku sendiri. Untuk apa? Kalau memang Tuhan suruh ya gak apa-apa, bangunlah. Memang kamu lebih kreatif mungkin. Kamu punya pengetahuan baru, punya teknologi baru. Tapi kalau tujuannya hanya untuk membuktikan diri, apakah itu dari Tuhan atau itu pride-mu? Ishak ini orang yang tunduk dan egonya dia bisa serahin. Gak apa-apa aku ngikutin Abraham. Ternyata menikmati warisan itu ada indahnya. Apakah semua harus nikmatin saja? Enggak, Yakub membuktikan bahwa dia bisa jalan sendiri. Dan Tuhan juga bisa berkati Yakub.
Tipe yang manapun, saya ini cuma cerita ini tipe yang tunduk dan ngikut. Dia gampang menerima. Dia itu menerima. Dia dapat. Aku akan membuat banyak keturunanmu. Loh, mu-nya ini sebenarnya untuk Abraham kan. Dia itu bisa slot, dia bisa merasa gak tertolak gitu. Apapun yang diberikan papa itu Anda gak merasa, itu kan kuno. Ishak loh ketemu papanya sudah kuno. Anda ngerti gak maksudnya? Papanya lo umur berapa? Umur 100. Waktu Ishak mulai bisa lari, Abraham sudah gak bisa lari umur 116. Anda ngerti maksudnya? Generation gap-nya gak nanggung-nanggung, beda 100 tahun. Ishak bisa nerima, gak pernah dia ngomong, ini kuno. Karena Allahnya Abraham, Ishak, Yakub gak pernah kuno. Janjinya yang gak pernah kuno. There is no generation gap di dalam Tuhan. Karena Allah kita Allah multi generation. Ishak memberikan contoh kepada kita. Kata-katanya, aku akan memberikan pada keturunanmu seluruh negeri ini dan keturunanmu. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku. Karena Abraham, bukan karena Ishak. Karena Abraham. Semua janjinya diterima karena Abraham. Kadang kita ini mesti rendah hati. Kita ada di gereja ini karena Anda yang bangun gereja ini kah? Bukan kan? Anda cuma menikmati kan? Ada bapak-bapak rohani. Para pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Imannya yang dites. Full timer yang datang menangisi dahulu. Sehingga kursi kosong ini sekarang jadi manusia. Ada Abraham yang dites dulu. Kita ini Ishaknya. Setelah lama gak muncul, akhirnya muncul. Dan terus diteruskan. Ayo bangun 1000 gereja 1 juta murid. Start dari satu yang gede ini. Karena imannya Abraham. Setelah itu kita mau teruskan enggak? Ishak bisa itu. Bisa nerima. Gak gini, loh akunya di mana? Gak terlalu caper gitu loh Ishak itu. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya padaku. Yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Puji Tuhan, ayat 6. Simple Ishak itu. Gak ada cerewetnya, gak ada komplainnya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia tunduknya itu gak ada dramanya. Diomongin tunduk ya, stay, terima janji. Ya, simple. Ishak ini makanya ceritanya gak banyak karena gak banyak perlawanan. Yakub itu ceritanya panjang lebar karena isinya itu banyak politiknya. Tipu muslihat kiri kanan, gak percaya kiri kanan. Ishak ini trust. Simple hidupnya, terjadilah sesuai imanmu. Ishak ini simple, percaya bapaknya, percaya Tuhannya. Allahnya ayahku, aku percayai karena bapakku mempercayai. Simple, dia tinggal karena bapaknya sudah pernah ngelewatin. Dia trust bapaknya. Bisa gak kita? Apa? Dia tinggal, apakah tinggal diam? Enggak. Dia itu meneruskan. Tindakan-tindakan berikutnya menunjukkan trustnya kepada Tuhannya dan bapaknya. Dia bilang kamu akan menguasai negeri ini. Dia lakukan untuk menguasai. Dia melakukan planning dan step untuk menguasai negeri. Dengan apa? Kejadian 26 ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur. Di zaman itu, sumur-sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya dan telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ini orang yang ngambil apapun legacy ayahnya, history ayahnya, apapun yang pernah dibangun oleh ayahnya, dia ngomong aku teruskan. Bahkan kalau sudah hancur, let me try again. Dia ambil sumur di zaman itu menandakan kehidupan. Tanpa sumur gak hidup. Mereka itu menandakan kekayaannya itu kambing domba. Semua itu hubungannya dengan sumur. Gak ada sumurnya kambing dombanya mati. Untanya mati, semuanya mati. Jadi gak ada sumur, no life. Sumur menandakan kehidupan. Kalau engkau mau tinggal, engkau harus punya sumur. Namanya Ishak itu punya iman. Janji, engkau akan menguasai negeri ini. Then I have to live here. Cari kerjaan, apa ngerti gak maksudnya? Dia cari kehidupan. Dia belajar dan berusaha. Dia mengusahakan. Sudah digali, ditutup, digali lagi. Dia cari tahu namanya apa. Dia ngomong enggak.
Ini milik papa saya. Karena janjinya Tuhan ini miliknya papa. Ini negeri ini dikasihkan. Aku bangun lagi. Meskipun ujung-ujungnya ada masalah lagi. Enggak. Kelihatannya orangnya tunduk tapi ternyata gigih. Ada masalah. Dilawan sama orang Filistin. Saya baca terusannya aja. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain. Karena apa ya masalah. Ditutup lagi sama Filistin. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Banyak pertengkaran. Menjalankan visi kerajaan Allah. Untuk mendapatkan janji. Apakah enggak ada pertentangan? Iblis enggak pernah mau Anda terima janji. Waktu kita menjalankan visi kerajaan Allah. Iblis enggak mau Anda nanti jadi besar, tenang, dan banyak jiwa yang dikumpulkan. Iblis gak senang kalau ini nanti penuh. Saya berdoa. Lain kali, kalau ibadah bukan hanya lantai bawah ini. Itu dibuka, penuh isinya. Yang di atas ada isinya. Siapa yang percaya katakan amin. Saya berdoa. Biarlah ibadah yang sore hari ini menangkap jadi Ishak. Engkau akan menggali sumur. Ada orang-orang yang dulu pernah datang ke CG. Tapi mungkin di kepahitan karena bertengkar ini. Anda ajak lagi. Meskipun nanti, ada bertengkaran. Karena dia gak suka, Anda gak suka. Tapi tetap menggali. Karena Anda harus tangkap janjinya Tuhan. 1 juta murid, bintang di langit juga milik Anda. Kalau Anda gak beriman, Anda tidak melakukan. Saya mendapatkan mimpi, dapat nubuatan, bisa disebut nubuatan. Saya tuh catat sih, kalau Pastor Philip nubuatkan, ada orang nubuatan, saya catat. Karena hidup saya tidak dituntun oleh nubuatan, tapi itu mengarahkan atau menguatkan apa yang Tuhan sudah berikan pada saya. Yang saya tangkap adalah, saya ikut membantu membangun 1000 gereja 1 juta murid. Jika di tengah-tengahnya ada penguatan bahwa nanti sebanyak bintang di langit, puji Tuhan. Saya gak bisa ngitung bintang di mana, berapa banyak. Karena mata saya minus, jadi gak kelihatan bintang, kelihatan ya gak bisa dihitung. So bagi saya banyak, itu aja. Kalau saya gak percaya ini bakalan terjadi, kalau saya dikirim ke Eropa, I will do nothing. Saya gak akan plan untuk berangkat bahkan. Tapi kita, pertama kali kita berangkat ber-12. Kita berangkat tanpa pernah berjumpa dengan hampir 95% mereka, 99% kita gak kenal. Bahkan tempat pertama yang kita datengin, orang yang kita kenal 5 orang gak ngurus lagi. Tiba-tiba ditinggal gitu aja kurang seminggu. Gak ada yang ngurus. Jadi kita, nanti ada orang yang datang gak ya? Sudah beli tiket ya? Ya tetap berangkat, kita beriman. Ada pertengkaran? Ya iblis gak suka. Tapi kita tetap menggali sumur. Kita datangin. Puji Tuhan, dari orang-orang yang kita jumpai pertama itu, banyak yang sekarang jadi anak visi. Orang yang membantu jadi PIFC. Jadi orang-orang yang jadi bendahara. Orang-orang yang jadi pertama kali pemimpinnya PAW. Orang-orang yang pertama semua itu munculnya dari tempat kejadian yang pengurusnya gak ada. Jadi kita datang itu semua masih kacau-kacau. Gak jelas. Saya ini ngomong mic-nya, kabelnya kalau nggak dipegangin lepas mati lepas gitu. Padahal mereka, saya ini bingung mau ngomong Indonesia, ngomong Inggris pertama kali soalnya. Saya ngomong Indonesia, yang Inggris nggak ngerti. Saya ngomong Inggris, yang orang Indonesia nggak ngerti. Ya kan bingung saya. Mereka mintanya bahasa Belanda, saya nggak ngerti ya. Jadi pokoknya jepit tengah dan saya mulai bersemangat goyang mati. Ya, jadi kaku gitu. Mau nyanyi nggak bisa. Setelah selesai khotbah, saya ditegur orang. Hei, kalau mau mengabarkan Injil itu ikut nyanyi. Tak pikir, bahasa Belanda gimana caranya nyanyi. Ya. Bayangin, saya khotbah di tempat yang kayaknya seperti ditolak gitu. Jika saya tidak percaya mimpinya, saya nggak akan datang lagi. Saya bilang, sumurnya sudah ditutup, bertengkar. That's it. Ishak menggali sumur lain. Oke, orang ini nggak mau, saya cari yang lain. Oke, keluarga ini menolak. Oke, saya cari yang lain. Saya temuin satu persatu bila perlu. Kita melakukannya satu persatu. Puji Tuhan. Ujung-ujungnya, nah ini, maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ada artinya sendiri. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot.
Ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Anda lihat ini, kenapa dia menggali sumur? Karena dia percaya imannya bahwa akan ada bintang di langit. Tindakan dengan menerima janji harus inline. Jika Anda percaya bahwa ada janji Tuhan, Anda berkata ya dan amin janji Tuhan, lakukan sesuatu. Jika Anda percaya bahwa di dalam gereja Marsyaron ada mujizat kesembuhan, dan saya sudah melihatnya, di tengah-tengah Marsyaron ada mujizat pemulihan, keluar dari hutang, ada breakthrough. Saya percaya janjinya, saya lakukan tindakannya, saya bangun JG. Di tengah-tengahnya dia menggali sumur karena dipercaya nanti saya akan dapat anak cucu. Kalau Anda percaya janjinya, Anda lakukan visinya. Visi kerajaan Allah. Saya ini kalau di JG, dimanapun, di gereja, di Eropa, dimanapun, di Surabaya, di kota manapun, saya ini ngomongin visi. Karena saya tahu di tengah-tengah visi, itu ada janji Allah. Di tengah-tengah visi, kelihatannya perintah, tapi di tengah-tengahnya itu yang memulai, itu adalah kasih Allah. Kalau Anda jalanin visi Tuhan, berarti Anda menangkap dan menerima kasih Allah. Berarti Anda yang gak layak itu mestinya Anda gak layak terima janjinya. Karena yang layak itu Abrahamnya. Anda tetap dapat janjinya, berarti Anda menerima kasih dari Tuhan. Waktu Anda menjalankan visi, Anda menerima kasih. Waktu Anda jalanin, berarti Anda nantinya ujungnya beriman bahwa janjinya akan terjadi atas kehidupan Anda. Makanya startnya dari visi kerajaan Allah. Kemanapun saya pergi, saya bagikan visi. JG terbentuk, gereja terbentuk. Karena saya sampaikan visi Tuhan. Di tengah-tengah visi, di baliknya yang pendorong utamanya adalah kasih Allah. Karena tanpa kasih Allah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Gak ada namanya menjadikan bangsa murid Yesus. Ini adalah hasil refleksi, glow, afterglow dari kasih Tuhan yang mati di atas kayu salib untuk kita. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita semua, makanya kita jadikan semua bangsa murid Yesus. Karena pengorbanan Tuhan Yesus cukup untuk seluruh dunia, untuk setiap bangsa. Visi Tuhan ini menyatakan, Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, come. Visi itu menyetujui kasih Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Kalau Anda gak sampein visi, mereka gak tahu kalau Tuhan mengasihi mereka. Ini hasil dari visi. Tapi ini juga bukti untuk menyatakan bahwa Allah mengasihi Anda. Tadi ada orang yang diajak, sudah lama gak ketemu. Hanya karena jemaat Marsyaron ini jemaat yang luar biasa. Semuanya itu punya hati untuk ngajak jiwa. Tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus, diajak, dan orangnya mendapatkan jamahan Tuhan. Orang yang menerima kasih Tuhan. Gara-gara apa? Ada orang yang jalanin visi. Jadi waktu Anda jalanin visi, Anda itu sedang menyampaikan kasih Allah. Siapa yang percaya katakan amin. Jadi coba ngomong sama sebelah Anda, ayo jalanin visi Tuhan. Karena itu artinya Anda sedang menyampaikan kasih Allah. Kemudian ayat 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata, kami telah mendapat air. Lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Sebab nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ada sumur-sumur yang kata-katanya itu sampai sekarang. Hasil usaha Ishak itu dinikmati sampai orang yang menulis Alkitab. Ada yang hasilnya Ishak gak tahu. Itu berapa ratus generasi, karena yang nulis itu zamannya Musa. Yang nulis mungkin bukan Musa tapi muridnya Musa. Itu berapa ratus tahun. Sampai sekarang yang dihasilkan oleh Ishak itu sampai sekarang. Gereja ini saya berdoa, nanti anak cucu Anda bisa berkata, saya itu dibaptis di GMS. Gara-gara itu anak satu ini mungkin keluar dari narkoba karena dijamah Tuhan. Gara-gara ada GMS yang dibangun gak tahu di kota mana. Itu hasil usahanya. Mungkin dari anggota CG kita yang mendoakan akhirnya muncul CG Perintisan dan akhirnya jadi GMS di sana.
Akhirnya anak dan cucu-cucu, Anda nggak tahu kapan itu diselamatkan gara-gara ada yang merintis, ada yang jalani visi kerajaan Allah. Anda nggak tahu Allah akan pakai kehidupan Anda. Saat Anda menjalankan visi kerajaan Allah, tiba-tiba Anda itu urusannya dengan masa depan. Janji Tuhan bintang di langit itu bukan selesai di kita. Next generation. Anda nggak tahu nanti suatu saat ada orang Eropa tiba-tiba datang ke Anda. Thank you ya. Karena Anda sudah membangun gereja di Eropa. Anak saya diselamatkan di gereja itu. Anda bilang, loh apa? Iya, anggota CG Surabaya yang bantu. Ada orang-orang yang tergerak ke bangsa-bangsa. Tiba-tiba datang dan, Anda tahu nggak? Saya itu pernah didatengin. Saya lagi pelayanan di Bandung. Ada seseorang setelah selesai ibadah, datengin saya sambil bawa buku. Dia berkata, saya seorang dokter dari Manado, saya khusus terbang ke sini untuk nemuin Anda. Dia nunjukin bukunya adalah buku mengenai papa saya, Walking with My Shepherd. Dia berkata, saya menjadi dokter karena buku ini. Saya menjadi dokter yang melayani Tuhan. Saya itu terinspirasi, saya mau jadi dokter yang enggak jauh dari Tuhan dan tetap melayani meskipun saya seorang dokter. Dan tiba-tiba dia menangis. Saya sampai, papa saya sudah meninggal. Dia berkata, saya ini mau ketemu Anda karena saya nggak bisa lagi mengucapkan terima kasih kepada papa saya yang sudah almarhum. Jadi dia thank you-nya sama saya. Saya tuh merasa kayak, hah? Sesuatu yang ditanam oleh papa saya, kehidupannya, ketaatannya, bisa memberkati orang di Manado dan thank you-nya ke saya. Kalau di dalam Tuhan itu, kehidupan Anda itu bisa memberkati seseorang. Anda nggak tahu. Itu yang menginspirasi saya. Saya coba tulis buku aja, saya nggak tahu kemana, siapa tahu ada orang yang diberkati. Tujuannya hanya, saya nggak di sana pun ada orang yang mungkin di jamaah Tuhan dan mereka terinspirasi untuk melayani Tuhan dan menjalankan visi bersama-sama. 1000 gereja 1 juta muridnya bisa terjadi dengan lebih cepat. Siapa yang percaya katakan amin. Oh I wish Anda semua tulis kehidupan Anda. Saya percaya kehidupan Anda masing-masing itu luar biasa. Anda punya cerita yang unik-unik. Saya tahu Tuhan punya cerita yang unik. Cuman cerita saya ya, kebetulan saya bisa ceritakan dapat kesempatan by grace saya jalanin. Saya percaya Anda sendiri punya cerita unik. Dan kalau Anda bisa ceritakan, kalau nggak perlu tulis buku, ajak ke CG. Jadilah pelayan Tuhan, bukan karena kehebatan Anda, tapi ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda. Biar makin banyak jiwa yang diselamatkan. Jadi sebentar lagi kursi-kursinya penuh. Siapa yang percaya katakan amin. Saya mau ajak Anda, itu janji yang kepada Abraham, itu kepada Ishak, itu sudah diberikan kepada Abraham. Saya ajak Anda untuk melihat di Kejadian 22 aja deh, ayat 16. Kejadian 22 ayat 16 katanya, nyanyi huruf besar, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini Tuhan kepada Abraham. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firmanku. Saya menjadi anak visi karena ada Bapa yang sudah menerima janji, saya cuma ngikut aja. Bintang di langit sudah diberikan Abraham, saya cuma menerima. Oke, saya teruskan visinya. Dan itu pun tetap memberkati. Dan gak berhenti di Ishak. Tuhan teruskan sampai ke Yakub. Kejadian 28 ayat 3. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak. Ini sekarang kepada Yakub ini, next generation. Sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu sehingga memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Ini Ishak meneruskan kepada Yakub. Dikuatkan oleh Tuhan sendiri di Kejadian 28 ayat 13. Saya ajak Anda keliling karena ini 3 generasi. Saya ajak Anda untuk melihat bahwa janjinya itu sama dan diterima oleh 3 generasi. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu,
kok bukan kakekmu ya? Kenapa terjemahannya nenekmu ya? Allah Abraham, nenekmu. Mungkin di terjemahan yang baru yang kedua diganti kakekmu. Saya nggak ngerti. Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Ini kepada Yakub. Allah itu memperkenalkannya, aku Allahnya papa-papamu. Engkongmu sama papamu, aku Allahnya. Tuhan sepertinya memperkenalkan, aku dari dulu sudah ada. Kelaparan zamanmu, aku sudah pernah lihat zaman Abraham. Aku sudah pernah lihat zaman Ishak. Kelaparanmu, aku juga sudah tahu. Aku sudah veteran. Hey rookie, I'm the veteran here. Ikut aku ya. Kemudian, terusannya, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, sekarang ganti jadi pasir. Tapi apa bedanya? Bintang gak bisa dihitung, pasir gak bisa dihitung. Inti-intinya nanti keturunanmu jadi banyak. Ini juga berkat dan janji yang sama yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Saya sukanya Tuhan itu kalau memberikan janji itu memang janjinya Tuhan itu begitu besar sehingga harus dilakukan oleh multi generasi. Sehingga ada ayat yang membuktikan. Di Matius 22 ayat 32 dikatakan demikian. Ini Tuhan Yesus memperkenalkan. Tuhan Yesus berkata mengenai Allah. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Allah itu tidak pernah melihat Abraham seperti mati. Allah bisa melihat ada Abraham di dalam Ishak. Allah bisa melihat asal Ishak meneruskan. Allah bisa melihat Abraham dan Ishak di dalam Yakub. Sehingga dia bisa dan tidak malu berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tolong dipasang 1 sampai 2. Ini janji kepada Allah, janji Allah kepada generasi sebelum kita, kepada ayahmu. Tapi ini juga janji multi generasi. Allah janji kepada Abraham itu bisa diteruskan ke Ishak, bisa diteruskan ke Yakub, dan akhirnya janji itu yang meneruskan siapa? Sampai ke Musa, sampai ke Yesus. Bahkan sampai ke zaman kita meskipun bentuknya bukan Israel secara fisik tapi Israel secara rohani. Kita menjadi bintang di langit bukan karena di tempatnya. Negerinya adalah kerajaan Allah. Negerinya adalah gereja Tuhan. Dan tetap bintang di langit. Siapa yang percaya katakan amin. Ternyata kita adalah keturunannya Abraham, Ishak, Yakub yang di mata Tuhan masih hidup. Karena bagi Tuhan, orang yang menangkap visi tetap hidup. Karena dia ujung-ujungnya sampai ke surga. Karena kasih karunia Tuhan tentunya dia menerima Tuhan Yesus sampai ke surga. Tapi dia menerima janjinya dan kita yang menerimanya dengan kasih karunia dan meneruskannya. Janji yang sama akan berlaku kepada kita. Gara-gara saya menerima, saya juga menerima kasih karunia Tuhan. Tadi di video Anda lihat bahwa saya pelayanan itu bersama dengan anak saya. Dia kalau khotbah, dia itu sangat disukai oleh orang-orang Eropa. Saya itu sampai cenderung ya kamu aja yang berangkat, kamu aja yang ngajar ya. Karena dia lebih bisa bahasa Inggris dari bahasa saya. Dia lebih normal ngomong bahasa Inggris daripada saya. Saya ini harus mikir double. Saya dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Jawa ke Indonesia ke Inggris. Jadi 3 kali kan. Kalau anak saya mikirnya dari Inggris. Jadi kalau Indonesia dia yang 3 langkah. Dari bahasa Jawa, dari Inggris ke Indonesia ke Jawa. Atau balik ya, Inggris ke Jawa ke Indonesia. Jadi kalau khotbah Indonesia dia yang paling stres. Dia lebih mending khotbah bahasa Inggris. Saya mikir 3 kali. Anak saya Inggris, itu natural bagi dia. Saya mengucap syukur. Anak saya juga menangkap visi. Karena visi 1000 gereja 1 juta murid. Itu ternyata kita terima. Apapun yang kita lakukan nanti bisa berlaku ke anak Anda. Itu sifatnya gereja kita. Selalu ada AUG-nya, ada tin-nya, ada Eagle Kids-nya. Mikirinnya itu sampai Abraham, Ishak, Yakub. Paling 3 generasi. Mikirnya itu selalu ke depan. Dari sanalah urapan itu gak pernah berhenti, gak pernah jadi rawa. Seperti sungai yang selalu mengalir. Urapan itu selalu fresh. Urapan kita itu selalu baru. Karena kita ini selalu ngajarin.
Kadang saya ini ngomongin ini sudah berkali-kali sih. Tapi kadang saya ngelihat muka-muka yang baru. Saya diberikan sesuatu yang baru hanya karena saya harus menjelaskan sesuatu yang baru kepada seseorang. Saya padahal sudah mengerti, tapi kadang ada orang baru yang menanyakan lagi. Saya diberikan cara baru untuk menjelaskan seperti fresh. Selalu urapan itu mengalir. Saya mengerti kembali, saya menghargai kembali. Dia mengerti, saya tambah mengerti. Dia tumbuh sambil saya makin tumbuh. Kalau Anda dengerin saya 10 tahun lalu berkhotbah, beda. Karena sudah ratusan kali saya coba jelaskan ini. Mereka nggak ngerti, saya tambahin. Nggak ngerti, tambahin. Jadi kalau overtime maafkan karena ini sudah lewat ratusan. Ya. Jadi setiap orang tambah 1 menit. Bayangkan begitu ya. Jadi tambah lama, tambah panjang. Saya ini sebenarnya, ini cuma Son of the Vision. Dulu saya khotbahkan 20 menit. Sekarang 5 khotbah Son of the Vision semua. 5 khotbah. Overtime lagi. Dan saya masih siapin yang lain untuk Eropa. Jadi 1 buku. Startnya cuma 20 menit. Gara-gara jelasin ke orang, saya makin tumbuh. Gereja ini bertumbuh karena kita selalu ngajarin orang lain. Gereja ini bertumbuh karena Abraham, Ishak. Abraham selalu ngajarin Ishak, Ishak ngajarin Yakub. Abraham bertumbuh, Ishak bertumbuh, Yakub bertumbuh. Kalau Anda ajarin next generation, Anda jadi CGL, nyiapin next CGL, Anda jadi CGL yang lebih hebat. Ada sponsor, nyiapin sponsor berikutnya, Anda sponsor yang lebih hebat. Anda ngajarin hal yang sama mengenai iman, Anda makin ngerti. Anda ajarin Yakub sekali, padahal Anda bisa ajarin Yakub 20 kali. Sekarang saya dikasihin ayat yang berbeda. Mungkin ayat yang sama, saya sudah khotbahkan sama anak aku orang hari yang saya khotbahkan tadi pagi. Saya nggak pakai ayat pun saya hafal. Saya udah mungkin 50 kali. Sekarang sudah beda dengan yang dulu. Makin sering saya ngajarin, makin dalam apa yang saya mengerti. Makin saya bertumbuh dan saya makin merasa ayat Alkitab itu makin dalam. Saya makin menghargai Tuhan, itu luar biasa. Roh Kudus itu luar biasa. Saya bisa ngomong hal seperti gini tiba-tiba bisa dikonvert dalam bahasa Inggris. Ada orang bule yang mau jadi CGL. Maafkan keluar kata-kata bule. Karena kita sudah ada pastor orang Amerika ya, nggak boleh ngomong bule lagi ya. Kita berkata orang Amerika atau orang Eropa ya. Sudah ada orang Eropa yang jadi CGL. Ada orang kelahiran Afrika yang jadi CGL. Sudah ada orang-orang kelahiran Afrika tinggal di Perancis membuka diri dan bahkan sekarang sudah berkhotbah dalam bahasanya sendiri. Saya mesti double check ke orang lain, dia ngomongnya bener nggak? Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Sudah ada yang khotbah di gereja kita dalam bahasa-bahasa Jerman ada, Belanda ada, Perancis ada. Dari mana? Dari seorang Abraham yang ngajarin Ishak. Ishak yang ngajarin Yakub. CGL ngajarin CGL. Coach ngajarin coach. TL ngajarin TL. Membangkitkan terus. Tiba-tiba bertumbuh, berkembang. Bukan hanya saya berkembang, anak saya berkembang. Anak saya dikatain seseorang khotbahnya jauh lebih indah daripada saya. Saya bangga. Suatu saat kalau Anda dengerin anak saya khotbah dalam bahasa Indonesia, ya luar biasa sih itu. Bagi dia itu second language, ya. So, saya mengucap syukur karena urapan di gereja ini, Anda punya pengharapan untuk your next generation. Siapa yang percaya katakan amin. Semua bangkit berdiri. Ada foto yang saya mau tunjukkan. Poin keempat, bertindak karena percaya kepada janji Allah. Saya mendapatkan kesempatan, saya bisa berkhotbah bersama dengan anak-anak saya. Saya mengucap syukur, urapan ini selalu mengalir. Janji Tuhan itu nggak berhenti di diri saya. Kalaupun ada bintang di langit, saya tahu mungkin saya nanti melihatnya cuman Ishaknya, melihatnya Yakubnya. Tapi nanti Yakub tiba-tiba multiplikasi jadi 12. Dari 12 jadi 70. Dari 70 jadi 2 juta zaman Musa. Zaman Tuhan Yesus jutaan. Setelah itu dibuka jadi billions karena akhirnya jadi gereja Tuhan. Kita dapat bagian, kita teruskan visi yang sama. Bintang di langit kita teruskan.
Bintang di langit memberkati bangsa-bangsa. Kita teruskan, kita bisa jadi bintang di langit. Gereja yang startnya dari Surabaya nanti bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Asia, Amerika, Eropa, Australia. Itu hanya gara-gara ada orang yang percaya janjinya dan ngeplan dan bertindak. Dilakukan, CG dibentuk, ditunjuk pemimpinnya, diajarin, berangkat, ngajarin, berjumpa, berdoa, doain, jumpain, didik, ajarin. Kalau bertengkar dipulihkan, diusahakan karena bertindak, karena percaya kepada janjinya. Jika Anda percaya kepada janjinya, ada tindakan yang Anda lakukan. Kalau Anda percaya kepada janji Allah, layani. Gereja kita memberikan kesempatan. Layani, ada Servolution. Di CG kita selalu mengajak, ayo layani. Karena itu berarti Anda beriman kepada janji Allah. Kalau Anda melayani itu berarti Anda sepakat dengan para bapak-bapak, para Abraham, Ishak dan Yakubnya. Kita sepakat dengan janji yang diberikan kepadamu. Aku mau bertindak bersama dengan engkau. Tiba-tiba semua janji itu mengalir melalui kehidupan kita. Bahkan sampai anak cucu kita. Hari ini saya rindu Anda menikmati berkat Abraham, Ishak, Yakub. Gereja ini melaksanakannya dengan setiap plannya. Plannya jelas. Gerejanya mulai dari senior, family, AOG, Eagle Kids. Diatur sehingga Abraham, Ishak, Yakub itu selalu mengalir. Diatur bukan hanya secara umur, tapi secara kepemimpinan selalu ada next generation-nya. Ada TL membentuk coach, membentuk CGL, membentuk sponsor. Itu menunjukkan kita selalu mau membentuk berikutnya. Karena kita selalu mau fresh, mengalirkan urapan Tuhan itu biar berbual-bual dalam diri kita. Berbahasa roh itu bukan karena Anda paling rohani. Berbahasa roh itu karena urapan yang diberikan kepada Anda. Anda harus memberi makan dan minum banyak anak di bawah Anda. Tuhan berikan urapan yang berbual-bual. Sehingga selalu meluap-luap dari bibir Anda. Anda bernubuat, Anda mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Karena Anda ngurusin orang lain. Bukan karena Anda minta tandanya. Karena Anda banyak ngurusin orang lain, banyak mujizat dalam kehidupan Anda. Anda mau ada mujizat, layani jiwa-jiwa. Anda mau ada mujizat, doakan orang lain. Jangan bingung dengan diri sendiri. Ambil adopsi visi kerajaan Allah. 1000 gereja 1 juta murid itu kita adopsi sejak dari Abraham. Sejak dari awal Tuhan punya rencana. Tuhan tunjuk satu orang dikembangkan, terus berkembang. Sampai generasi kita dan kita akan berkata, kita akan selesaikan bagian kita. 1000 gereja 1 juta murid. Kita akan lakukan. Karena kita percaya Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang menganggap semua itu hidup. Janjinya Tuhan itu ya dan amin. Allah dari dahulu, sekarang, dan selamanya ya dan amin. Dia gak pernah berubah. Janjinya kepada Abraham, bintang di langit tetap terjadi. Buktinya, saya pun cuma sebagian kecil. Ikut memberikan kontribusi, paling gak ada beberapa bintang di Eropa. Ada beberapa orang yang dibangkitkan. Gara-gara apa? Kita bertindak, melangkah. Sampai kecipratan anak saya ikut khotbah bersama-sama dengan saya. Anak saya yang satu melayani di Amerika, satunya bersama dengan saya melayani di Eropa. Tuhan meneruskan. Saya percaya janji ini juga untuk Anda. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, kita akan berdoa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan.
bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar dalam kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Semua tundukkan kepala. Hari ini Tuhan rindu untuk setiap kita mengerti bahwa gereja ini adalah gereja yang meneruskan kehendak Allah sejak zaman Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang mengerti dan Allah yang hidup dan menganggap siapapun dia adalah Allah. Orang-orang yang hidup, orang-orang yang menangkap janji Tuhan selalu hidup. Karena Allah adalah Allah yang memberikan kebangkitan. Saat kita berada di dalam Dia, kita tuh seperti nggak pernah mati anyway. Kita meneruskan apapun yang Tuhan sudah rencanakan. 1000 gereja satu juga menteri itu bukan ambisi manusia. Ini bukan target atau ambisi gereja. Ini bukan marketing gereja. Kita ini mewarisi visi dari Abraham, Ishak, Yakub. Kita ini cuma mau belajar dari Ishak yang berkata, ya aku mau tunduk. Kalau bapakku Abraham diberikan janji dan taat, aku juga mau belajar dari papaku. I trust my father, yang trust my God. I will trust my father's God, because he is my God too. Allahnya bapakku adalah Allahku juga. Visinya bapakku adalah visiku juga. Hari ini, biarlah kita belajar dari Ishak. Janji yang diberikan kepada Ishak diberikan kepada Abraham dahulu. 1000 gereja 1 juta murid diberikan kepada para Abraham kita, kepada Pastor Philip. Tapi janji yang sama bisa kita adopsi. Kita berkata, aku mau janji itu. Aku mau bertindak di dalamnya karena aku percaya. Aku akan bergerak. Aku akan jadi bintang juga. Bukan karena aku layak, tapi karena aku mewarisi visinya. Janjinya juga dalam kehidupanku. Aku bisa bercahaya di dalam kegelapan dunia ini karena ada urapan di dalamnya. Ada urapan yang mengalirkan, ada janji 1000 gereja 1 juta murid. Kita yang gak layak tiba-tiba dimampukan untuk memuridkan jiwa-jiwa. Hari ini siapa yang mau berkata, aku juga mau dipakai. 1000 gereja 1 juta murid. Izinkan Tuhan, aku gak layak, tapi aku mau. Itu ya jadi janjiku. Yang berkata, ya 1000 gereja 1 juta murid. Aku mau seperti Ishak. Itu janji kepada ayahku. Tapi aku juga mau. Yang mau, angkat tanganmu. Ini kami Tuhan. Kami yang mau bergerak seperti Ishak bergerak. Yang mengangkat tangan ini, ayo maju ke depan. Bertindak seperti Ishak yang bertindak, mulai menggali. Ini tindakan pertama Anda. Anda cuma deklarasi. Sebelum cari jiwa, maju ke depan berkata, Tuhan aku minta urapannya. Aku mau cari jiwa, aku mau menjalankan, aku mau bangun gereja. Urapi aku Tuhan. Urapannya bukan untuk diriku. Aku mau cari jiwa-jiwa. Aku mau bangun gereja. Masih banyak gereja yang harus dibangun. Masih banyak jiwa-jiwa yang di kegelapan. Aku mau jadi terang karena di dalamku ada terang. Di dalamku ada Tuhan Yesus Kristus. Pakai aku Tuhan. Aku mau jadi Ishak. Pakai aku Tuhan, urapi aku Tuhan. Aku mau ambil visi kerajaan Allah itu. Urapi aku Tuhan. Come,
Maju ke depan, kita bersama-sama berteriak, penuhi kursi-kursi ini. Gak ada lagi kursi kosong, pakai hidupku Tuhan. Aku mau ibadah ini penuh. Temanku Tuhan, tolong. Saudaraku Tuhan, papa-mamaku, tanteku, urapi aku Tuhan. Para berdoa, sepakat teman mereka. Terimalah urapan yang baru. Bangkit, bergerak, segera melimpah-limpah. Tanda-tanda dan mujizat. Receive. Terima urapan yang baru. Bangkit, para Ishak. Adopsi visi kerajaan Allah. Syatara bakara. Korala raba syatara bakara. Receive right now. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur dan buat firman Tuhan yang kami dengar barusan. Kami terbatas karena waktu, tapi kami tahu bahwa Allah Roh Kudus pengajar kami yang hidup. Kau akan mengajar kami lebih dalam. Engkau akan menjelaskan bagi kami lebih jelas. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang didabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau ada di dalamnya ketika Tuhan bergerak. Kami mau ada di dalam visi ini Tuhan. Kami mau mengerjakannya, kami mau melakukannya. Kami tidak mau hanya jadi pengunjung, kami tidak mau hanya jadi penonton, tapi kami mau ada, terlibat, aktif di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin, haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita.